1, 2, 3, 4. Doom tek, tek, doom tek, doom tek, tek, doom tek. Baby shark tatum shark tatum shark tatum shark baby shark tatum shark tatum shark. Jadi Bu, sebelumnya perkenalkan, saya Vira Azahra. Saya dari mahasiswa PG PAUD Universitas Mula Warman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu atau memberikan pertanyaan singkat mengenai komunikasi dan kerjasama antara Ibu sebagai guru dan juga orang tua untuk membantu mengoptimalkan perkembangan anak di TK ini. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu Ibu. Nama saya Sinta Fiona. Saya guru di kelas B karena memang gurunya cuma satu ya Bu dengan 17 murid. Jadi memang saya sendiri aja di sini. Mungkin sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan bahwa TK yang kami wawancara ini adalah TK yang ada di Jalan Sari Samarinda. Oke, langsung ke pertanyaan aja Bu. Jadi menurut Ibu sebagai guru yang sudah mengajar kurang lebih berapa? Kalau di sini saya baru 1 tahun ini. 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun. Bagaimana sih menurut Ibu tentang komunikasi dan juga kerjasama dengan orang tua untuk membantu mengoptimalkan perkembangan anak? Apakah kerjasama dan komunikasinya berjalan dengan baik, ataukah ada kendala dan lain-lain? Biasanya kami komunikasi ya bisa secara langsung, biasanya juga lewat via WhatsApp ya, karena kan mereka mungkin kesibukan, kendalanya sih kadang seperti itu. Terus karena ini anak-anak di lingkungan sini aja, mereka itu jarang dijemput ya Mbak ya, jadi mereka itu pulang sendiri, berangkat sendiri, ada beberapa yang dijemput. Kalau komunikasi untuk hal-hal yang penting biasanya kami sampaikan langsung untuk yang dijemput orang tuanya, tapi kalau memang enggak, memang via WhatsApp. Ya WhatsApp. Jadi berarti lebih banyak menggunakan WhatsApp atau media dalam berkomunikasi ya Bu ya. Kalau misalkan kayak rapat, pertemuan itu apakah sering diadakan? Biasanya di awal pembelajaran baru, di tengah semester, sama pas di pembelajaran baru. Berarti alhamdulillah berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik sebenarnya, cuman ya memang kendala pasti ada ya Mbak ya, karena kan memang orang tua punya kesibukan masing-masing. Tapi biasanya kalau masalah perkembangan anak, masalah akademik atau keterampilan di kelas itu disampaikannya sewaktu pembagian rapor atau sewaktu orang tua memang punya keluhan tentang anaknya seperti itu. Berarti Ibu juga menerima aja keluhan ataupun curhatan lah dari orang tua. Baik teman-teman, itu tadi wawancara saya mengenai komunikasi dan juga kerjasama antara guru dan juga orang tua. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk boleh mewawancara. Nah, sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Ella, ibu dari Kaila. Oke, menurut Ibu penting nggak sih pendidikan anak usia dini ini kayak gitu? Kalau menurut saya sih penting, soalnya kan apa ya, kalau kayak zaman sekarang ini beda kayak zaman dulu kan, harus sekolahnya tuh betul-betul gitu kan. Kan Bu, kita lihat sekarang itu kayak kurang ya kerjasama antara guru dan juga lembaga sekolah kayak itu. Terus itu gimana sih cara Ibu sendiri untuk menciptakan atau membangun hubungan yang baik antara lembaga sekolah tempat anak Ibu bersekolah kayak gitu? Kalau namanya saya ini kan kerja pagi sama sore kan kerja, jadi saya ini apa ya, kerjasamanya sama guru aja melalui WA itu aja. Kalau ada kayak misalkan ada acara apa penting di sekolah, baru saya ambil libur begitu sekolah, itu aja. Oh, berarti ada ya Bu kerjasamanya kayak itu melalui kayak WA kayak itu kalau ada apa-apa. Ya itu
Itu aja, saya kalau misalkan perlu atau ada apa di sekolahan gitu kan, gurunya ngasih tahu, ya saya langsung WA gurunya gitu kan, kayak ada bayaran apa gitu kan, langsung ke sekolah. Mungkin itu sih Bu, beberapa pertanyaan yang boleh saya tanyakan, yaitu saya juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang boleh Ibu berikan, kayak gitu. Sekian dari saya Bu, terima kasih. Perkenalkan, saya Rezi Adriana dari mahasiswa PG Pawut. Kak, namanya siapa? Saya Daniel Febrianti dari mahasiswa PG Pawut Unmul juga. Di sini saya akan sedikit mewawancarai mengenai pendidikan anak usia dini. Jadi menurut Kakak, apakah dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini itu perlu adanya kerjasama antara orang tua, peserta didik, masyarakat, dan lembaga PAUD itu sendiri? Dan menurut Kakak, apa yang perlu Kakak lakukan untuk memperkuat hubungan antara masyarakat, orang tua, dan lembaga? Kalau menurut saya sebagai mahasiswa PG Pawut, tentu saja perlu, karena perkembangan anak itu kan dilihat dari berbagai aspek, dan aspek itu juga mendukung berbagai perkembangan dan pertumbuhannya kan. Jadi kayak misalnya dari lingkungan sosial, dari sekolahnya, dan orang-orang terdekatnya itu kan pasti akan mempengaruhi bagaimana anak itu bertumbuh dan berkembang. Nah, makanya menurut saya perlu adanya hubungan dan keterbukaan antara orang tua, masyarakat, dan lembaga anaknya juga. Gitu. Lalu pertanyaan kedua, jika kakaknya memiliki kesempatan untuk merealisasikan sebuah program kerja, apakah kakak memiliki ide atau semacamnya mengenai hubungan antara lembaga PAUD dengan orang tua peserta di Indonesia? Mungkin kalau dari saya perlu adanya seperti paguyuban antara orang tua dan sekolah anak untuk melakukan riset ataupun ya kayak komunikasi dari orang tua, terus bagaimana anak di lingkungan sosialnya, apakah hal itu berpengaruh ke pertumbuhan dan perkembangan anak, dan itu pun harus diberikan ke lembaga tersebut gitu. Jadi seperti masukan gitu dari lingkungan anak di luar dari sekolah. Mungkin selain paguyuban juga perlu adanya pelatihan atau sesi mentoring dari guru untuk orang tua terkait parenting atau permasalahan anak, dan solusi yang ditawarkan dari lembaga ke orang tua. Wow. Terima kasih atas jawaban yang sangat mantap sekali. Perkenalkan Ibu, nama saya Rezi Andriani Hasnur, mahasiswa dari Pendidikan Anak Usia di Universitas Mula Warman. Bu, namanya? Ibu Siti Radia. Di sini saya ingin mewawancarai sedikit mengenai lembaga PAUD terdekat, yaitu TK Al-Mutakin. Ya. Jadi pertanyaan pertama itu, seberapa pentingkah menurut Ibu pendidikan anak usia dini yang ada di sini? Ya karena apa ya namanya, anak-anak, perkembangan anak-anak itu kan perlu. Ya. Nah jadi menurut aku sih sangat penting, generasi-generasi untuk selanjutnya gitu. Terus pertanyaan kedua, apakah selama ini masyarakat memiliki peran dan kontribusi kepada lembaga PAUD terdekat? Jika ada, bagaimana dan apa peran serta kontribusi tersebut? Perannya, masyarakat selalu dikasih tahu dan diundang ketika yayasan akan ada pembangunan, akan ada kemajuan apa untuk mengembangkan pendidikan tersebut. Terus kalau ada lagi ulang tahun, ada lagi apa namanya, acara-acara maulid segala gitu sering diundang. Oh, berarti ikut andil juga masyarakat, ya. Bukan hanya orang tua murid. Bukan, termasuk suami saya dan saya pendirinya. Oh. Ya, dan pendidikan itu
mendukung adanya yayasan tersebut. Mungkin itu saja sih pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarwangi. Saya dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya izin wawancara ya Kak. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Nama saya Adik Sumarni. Jadi pertanyaannya, seberapa penting menurut kakak lembaga pendidikan anak usia dini di daerah sini? Sangat penting sih, karena kan di zaman yang modern ini banyak anak-anak tuh yang gimana ya bahasanya tuh kayak kurang perhatian dari orang tua juga. Terus adanya gadget itu bikin anak-anak kayak kurang dalam pendidikan, jadi lebih fokus untuk main daripada ke pendidikan. Jadi kalau PAUD untuk anak-anak umur berapa tadi katanya? Umur 5-6 tahun. Ya itu penting banget, karena biar kedepannya dia lebih terdidik sih. Contohnya anak-anak di daerah sini ya, kebanyakan kurang apa itu namanya, pendidikannya tuh agak kurang, karena mereka langsung jarang. Sebagian ada, sebagian juga enggak. Sebagian ada, sebagian enggak, yang PAUD dari kecil kan. Jadi di SD tuh ada yang belum bisa baca sampai umur kelas 3 SD, kelas 3 SD, kelas 4 itu ada yang belum bisa baca. Jadi kalau menurut saya PAUD untuk usia anak di bawah umur itu penting sih, biar kedepannya dia bisa lebih baik lagi. Yang kedua ya Kak, apakah selama ini kakak memiliki peran dan distribusi kepada lembaga PAUD? Kalau saya belum, karena anak saya usianya masih 1 tahun ya. Tapi kalau untuk kedepannya, saya mungkin akan berkontribusi untuk PAUD di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Elma Vanisia dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya sudah bersama Kak, dengan siapa Kak? Kak Yuli. Kak Yuli dari program studi mana Kak? Kehutanan. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Kak Yuli telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Jadi Kak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, seberapa penting sih Kak lembaga PAUD yang ada di lingkungan masyarakat sekitar Kakak? Menurut saya penting karena dengan adanya PAUD dapat membantu perkembangan anak selain di lingkungan rumah. Dengan adanya PAUD jadi sangat membantu anak untuk mencapai tumbuh kembangnya ya Kak, ya, selain di lingkungan rumah ya. saja. Jadi dengan adanya PAUD juga membantu anak tersebut bisa mencapai perkembangan sesuai dengan usianya. Iya. Yang kedua Kak, kakak kan kita sama-sama sebagai mahasiswa nih, tapi kakak bedanya kakak program studi kehutanan. Kalau menurut kakak, kontribusi kakak sebagai seorang mahasiswa, apa sih Kak kontribusinya dalam pendidikan anak usia dini yang bisa seorang mahasiswa berikan kepada PAUD sendiri? Dengan ini sih Kak, untuk mendukung penuh program PAUD yang ada di sekitar sini, terus mengapresiasi guru-guru PAUD yang ada di sini. Benar, dengan tidak menjudge. Jika Kak kita bisa memberi mengapresiasi seperti apresiasi memberikan pujian. Oke, baik. Itu saja mungkin teman-teman wawancara dari kami, dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.